Matius 6 ayat 33 tertulis, "Carilah dahulu kerajaan Allah." Artinya, utamakan bagaimana diri kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang baik, saudaraku. Yang baik itu berkenan kepada Allah. Dan modelnya sudah ada, Tuhan Yesus modelnya. Kita bisa lihat bagaimana Yesus hidup. Ikuti jalan Tuhan Yesus, supaya kita bisa berkenan di hadapan Allah. Prinsip hidupnya adalah seperti Tuhan Yesus. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Sampai pada level ekstrim. Ketika kita sampai di level ekstrim, saudaraku, kondisi hidup kita di dalam masalah, di luar masalah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita yang utama dan yang terutama, hal yang ada dalam hidup kita adalah bagaimana kita bisa menjadi seorang yang berkenan kepada Allah di setiap musim hidup kita. Orientasi kita seharusnya bagaimana kita berkenan kepada Allah. Ini tersulit, saudaraku. Hal ini paling sulit dan paling berat dalam hidup. Lebih berat dari mencari uang. Lebih berat daripada berkarir dan banyak lagi yang manusia kejar di bumi ini. Tetapi yang termahal, terutama dan harganya tidak ternilai adalah berkenan kepada Tuhan. Sering kita menghadapi persoalan hidup dan kita berdoa supaya masalah itu dapat segera selesai. Kita minta peningkatan kepada Tuhan supaya masalahku berkurang, Tuhan, atau masalahku beres, Tuhan. Sampai-sampai kita lupa karena kita terlalu fokus dengan masalah itu. Kita lebih mengutamakan hal itu ketimbang Tuhan. Dan itu sebuah kemelesetan. Saudaraku, mestinya kita berjuang bagaimana dapat berkenan kepada Allah setiap saat 24 jam, 7 hari. Bagaimana aku benar-benar menyenangkan hati Allah. Bagaimana aku benar-benar menjadi keharuman di mata Allah. Itu harusnya yang kita perjuangkan dan kita perkarakan. Mengenai masalah itu kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Kita harus bertanggung jawab menghadapinya. Tetapi jangan sampai masalah-masalah itu membelenggu pikiran jiwa kita. Akhirnya masalah-masalah hidup menjadi berhala kita. Mestinya kita memandang bahwa satu-satunya yang terpenting adalah berkenan kepada Tuhan. Maka kita harus berusaha berjuang naik kelas menjadi anak Allah yang berkenan, saudaraku. Amin. Menjadi anak Allah yang berkenan, itu kelas yang kita kejar. Maka semua usaha kita benar-benar harus diarahkan untuk sampai di titik itu. Kita juga melihat ada kondisi-kondisi di dalam hidup kita yang harus dijauhi. Sebab kondisi-kondisi itu akan membuat kita tidak berkenan kepada Allah. Contoh, kumpul dengan teman-teman, arisan, apalagi ya. Ya begitulah, kumpul-kumpul begitu ya. Pamer ini, pamer itu. Maka kalau kumpulannya begitu, jangan ada di kumpulan itu. Kenapa, saudaraku? Karena kumpulanmu itu akan membentuk dirimu. Suka ngobrolin orang. Kalau Anda kumpul di dalam komunitas yang suka ngomongin orang, Anda tidak di tempat pun akan diomongin juga, saudaraku. Kumpulannya yang suka flexing. Jangan. Itu tidak akan membawa dirimu baik, saudaraku. Memang rasanya enak ya kumpul sama mereka. Tapi Anda tidak bertumbuh.
Maka saya mau katakan pagi hari ini, bergaulah dengan komunitas yang takut akan Allah. Amin, saudaraku. Yang bisa mengajakmu semakin cinta Tuhan. Yang cara berpikirnya sudah lagi tidak dunia. Berpikir tentang langit baru, bumi baru. Mengajak kita untuk hidup dalam kebenaran. Gak mau ngomongin orang, gak mau jelekin orang. Gak menganggap dunia, duit itu segalanya. Lebih fokus ke Tuhan. Itu komunitas-komunitas begitu yang baik. Makanya ada gereja lokal, saudaraku. Di dalam gereja lokal itulah komunitas-komunitas yang disediakan. Loh, tapi pastor, di dalamnya pun juga masih sama. Oh betul. Mereka jatuh bangun tapi mereka berjuang. Karena di satu titik, di dalam gereja lokal pasti ada penggembalaan di dalamnya. Ada fathering and sonship. Ayah rohani kepada anak-anak rohaninya. Pasti ada, saudaraku. Dan di situ akan diajak berdoa, memuji, menyembah. Mengorientasikan pikiran. Menyapih dunia. Itu tujuannya komunitas dalam gereja lokal. Beda dengan orang-orang dunia. Mereka akan terus berkutat di situ tanpa gemblengan rohani yang menyadarkan mereka. Itu bahaya. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pedulilah kepada perasaan Tuhan. Peduli kepada perasaan Tuhan. Jauhi, hindari sejauh-jauhnya. Jangan kumpul dengan komunitas-komunitas yang membawamu semakin tidak takut akan Tuhan. Peningkatan kehidupan itu seharusnya sampai kepada level semakin berkenan di setiap waktunya. Kalau aku berkumpul dengan komunitas ini pun, aku mengalami peningkatan untuk semakin berkenan. Kalau aku bekerja di sini, aku harus mengalami peningkatan semakin berkenan. Kalau aku studi juga semakin berkenan. Kalau aku bergereja, mengambil bagian dalam pelayanan, aku harus semakin berkenan. Itu hidup kita dikurung di situ seharusnya. Dan Allah itu tersanjung kalau kita memperkarakan ini, saudaraku. Dan jiwa kita tercengkram dengan kerinduan ini. Dan itu bisa menyingkirkan semua masalah kita. Karena satu-satunya masalah kita adalah bagaimana aku bisa berkenan di hadapan Tuhan. Ini bukan lebay, ini bukan nonsense. Tapi ini sesuatu yang make sense. Dan ini seharusnya begitu, sewajarnya begitu orang Kristen. Atau orang yang punya Tuhan dengan benar. Amin, saudaraku. Kita hidup di dunia ini penuh dengan kekecewaan. Kita kecewa dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita. Kita pahit dengan mereka. Tapi saya cuma mau mengingatkan, jangan sampai kepahitan, kekecewaan itu membuat kita tidak punya gairah secara utuh, secara penuh untuk menjadi anak-anak Allah yang terus meningkat level kita di hadapan Tuhan. Meningkat levelnya itu begini, kualitasnya semakin sempurna. Semakin istimewa, semakin istimewa. Melalui segala hal yang terjadi, Dia pergunakan untuk semakin melompat tinggi, semakin berkualitas di pemandangan Bapa. Itu orang hebatnya Tuhan tuh begitu. Tapi kalau orang tidak dalam Tuhan, remuk dia, semakin kena masalah, semakin hancur. Semakin tertimbun masalah. Tapi orang dalam Tuhan, mengenal Tuhannya, masalah itu jadi batu loncatan untuk dia semakin lompat tinggi. Semakin dia fokus untuk bertumbuh jadi anak Allah tiap hari. Semakin hari semakin meningkat. Jadi kekecewaan dan kepahitan itu tidak menjadi halangan yang besar. Dibuangnya tiap hari. Kenapa? Dia tahu dia berada di tangan yang kuat. Karena kalau orang masih terbelenggu dengan kepahitan, sakit hati, kecewa,
maka tidak dapat meningkat di dalam keberkenanannya di hadapan Allah. Dia berkutat dengan sakit hati dan pahit. Itu jadi berhala lagi buat mereka. Kecewa kepada pendeta, kecewa kepada kehidupan, kecewa kepada teman pelayanan, kecewa kepada ini dan itu. Sampai tidak mau ke gereja. Itu belum apa-apa, saudaraku. Betul gak? Kadang-kadang ada yang ateis sampai, wah gak mau ke gereja. Jengkel sama pendetanya. Pindah gereja. Pindah agama lagi, ada yang pindah agama lagi. Ngeri, saudaraku. Itu tanda kekanak-kanakan seseorang. Tanda kanak-kanak. Nah, itu bisa dilihat seberapa dewasa spiritual orang. Ya, jadi kalau kita lihat Tuhan Yesus itu punya 12 murid loh. Salah satu dari 12 murid itu berkhianat. Itu hampir 10% udah. Maka kalau dunia kita makin jahat, ya udah deh. Kita ini harus semakin baik di hadapan Tuhan. Kalau dunia semakin tidak benar, ya udah deh, gereja kok juga semakin banyak yang gak benar. Pendeta-pendeta semakin gak benar. Saya cuma mau katakan, kita harus memandang itu sebagai hal yang wajar. Kenapa? Karena memang kita sudah berada di penghujung akhir zaman, saudaraku. Orang semakin jahat. Orang semakin mau mendengar apa yang enak dia dengar. Kalau diberi ajaran-ajaran yang keras, susah untuk menerimanya. Dia akan berdalih, dia akan, wah udah deh, kayak cacing kepanasan itu. Susah. Jadi saya cuma mau pesankan, apapun kondisi dunia hari ini dan keadaan yang menimpa diri kita, jangan pahit, jangan kecewa. Tetap fokus ke Tuhan. Amin. Tuhan menjadi tidak berharga dan keberkenanan di hadapan Allah menjadi bukan sesuatu yang bernilai kalau terus-menerus kita masuk dalam kepahitan, kekecewaan. Maka lama-lama akan mengeras hatimu. Maka sampai mati kau tidak akan pernah rindu ketemu Tuhan. Jadi jangan kecewa ya. Amin. Kekecewaan terhadap siapapun, pasangan hidup, orang tua, anak, pendeta, gembalamu, itu apapun lah, itu akan menghalangi gairahmu untuk bertumbuh. Dan itu akan merusak daya pacumu untuk meningkat lebih berkenan di hadapan Allah. Ya, bagi siapapun yang mendengar renungan ini yang sedang mengalami kekecewaan berat, ayo jangan nikmati kepahitan hatimu. Amin, saudaraku. Tidak ada untungnya sakit hati. Tidak ada untungnya simpan dendam. Itu malah merusak kita dan semakin kita tidak berkenan di hadapan Allah. Kita tidak bisa meningkat cepat. Rugi. Udah, jangan lakukan itu. Melalui video ini juga, melalui renungan ini, saya juga mau berkata, jika aku ini, hamba Tuhan ini, Stephen Lim ini, ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan kalian, siapapun yang mengenal saya minta maaf. Jangan karena diriku engkau jauh dari hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita bergandeng tangan. Kita senangkan hati Tuhan saja. Selamat pagi, saudaraku. Tuhan memberkatimu. I love you all. God bless you.